64. Dia adalah anakmu. Katakan, apa maksud dan tujuanmu memperdaya Rose dan mengatakan kalau aku adalah ayahnya? Tuntut Reves dengan wajah datarnya. Bukannya takut, Hose justru menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Kemudian ia terkekeh, apa maksudmu? Aku, memperdaya Rose. Kau tidak mau mengakui anakmu sendiri. Balas Hose tersenyum sinis. Kini giliran Reves yang terkekeh, anakku. Sejak kapan aku memiliki anak dengan Levin? Tanya Reves dengan satu alis menukik tajam. Kau memang pria kejam, bahkan anak sendiri pun tidak kau akui. Sungguh bodoh Levin mencintai laki-laki brengsek seperti, ucapnya sedikit terbata. Namun sebisa mungkin ia bersikap seolah dirinya paling benar. Sudahlah. Berhenti bermain-main. Kau tahu bukan, aku bukan ayahnya. Kau menipunya dengan hasil tes DNA dia dengan ayah biologisnya. Seolah-olah aku benar ayah kandungnya, ucap Reves tegas. Lalu ia melemparkan hasil tes DNA ia dan Rose beberapa waktu yang lalu. Itu hasil tes DNA yang asli. Sekarang kau mau apa? Kau masih ingin berbohong? Sergah Reves dengan rahang mengeras. Ini, kau pasti sudah merekayasa hasil tes DNA ini. Kau tidak bisa menipuku. Hose masih dengan pendiriannya yang mengatakan kalau Reves benar-benar ayah dari Rose. Reves menghela nafas panjang, berhentilah main-main. Jangan pancing kemarahanku atau kau bisa berakhir saat ini juga. Sentak Reves pelan, tapi sorot matanya begitu tajam dan menusuk. Membuat Hose terkesiap. Tak perlu berkilah lagi, aku sudah tahu siapa ayah Rose sebenarnya. Jadi, aku harap bisa mendengar sendiri dari mulutmu mengapa kau sampai melakukan ini. Tiba-tiba rahang Hose pun mengeras, jadi kau sudah tahu siapa ayah kandung Rose. Ujarnya sinis. Wah, ternyata kau memang hebat. Aku tak menyangka kalau kau akan tahu secepat ini. Yah, aku adalah ayah kandung Rose. Dan kenapa kau sampai memperdaya Rose? Karena aku membencimu. Sangat membencimu, ucapnya dengan gemuruh amarah yang membara di netra Hose. Reves mengerutkan keningnya, kenapa? Apa salahku? Bukankah kita tidak pernah saling mengenal sebelum ini? Ya, memang kita tidak saling mengenal. Aku sebenarnya sepupu Levin dari sebelah ibu. Aku sudah menyukai Levin sejak kecil, bahkan saat remaja hingga dewasa kami pernah menjadi sepasang kekasih. Tapi, kehadiranmu menghancurkan semuanya. Kau, dengan ketampanan dan hartamu yang melimpah membuat Levin tergila-gila padamu. Karena kau, ia memilih meninggalkanku. Bahkan ia rela mengugurkan kandungannya demi bersamamu. Aku membencimu, sangat membencimu. Jelas saja Reves terkejut dengan pernyataan ini. Lalu ia mengingat usia Rose 2 tahun di atas usia Rainero. Sedangkan ia benar-benar meninggalkan Levin setelah Delena melahirkan Rainero dalam keadaan sekarat. Delena pun baru hamil setelah 1,5 tahun pernikahan mereka. Itu pun bukan karena kesengajaan. Artinya Levin hamil sebelum mereka menikah. Setelah menikah memang Reves dan Delena tinggal di kota lain atas perintah kedua orang tuanya. Ayahnya menugaskan dirinya mengelola perusahaan cabang di negara tersebut. Selama berpisah, mereka kehilangan komunikasi. Mereka lost kontak. Hingga 6 bulan kemudian, akhirnya ia diizinkan kembali oleh kedua orang tuanya. Di pertemuan kembali itu, ia kembali menjalin hubungan dengan Levin tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bahkan ia lebih sering bersama Levin dibandingkan Delena. Tapi ia tidak pernah melihat Rose. Sebenarnya Rose itu anak Levin dengan Hose atau anak perempuan lain dengan Hose sebagai ayahnya. Reves benar-benar bingung. Tapi aku tidak tahu hal itu sama sekali. Levin sendiri saat mendekatiku tidak mengatakan apapun. Bahkan saat aku menanyakan apa ia memiliki hubungan dengan laki-laki lain, maka jawabannya adalah tidak. Ya, bagaimana ia akan berkata jujur? Itu sama saja melenyapkan kesempatannya untuk bersama denganmu. Terdengar helaan nafas kasar di bibir Hose. Sebenarnya ini tidak murni kesalahanmu.
Levin sendiri yang memang begitu tergila-gila padamu. Hingga suatu hari ia mendengar kau akan dijodohkan dengan putri seorang pengusaha besar. Levin yang khawatir lantas memaksaku menjalin hubungan secara diam-diam dengannya. Hingga suatu hari aku tahu tujuannya. Tujuannya agar ia segera hamil. Kau tidak pernah menabur benih sembarangan jadi tak ada kesempatan untuk hamil anakmu. Ia memanfaatkanku agar bisa hamil dan meminta pertanggungjawaban darimu. Jose terdiam sejenak. Revers pun diam. Tapi ia tetap mendengarkan penuturan Jose. Ya, sesuai harapannya, Levin berhasil hamil. Namun saat ia mendapatkan kabar gembira itu, kau justru sulit ditemui. Setiap kali ia mencoba menemuimu selalu saja berakhir kegagalan. Hingga akhirnya ia tahu siapa dalang dari perbuatan itu. Ibumu lah yang memerintahkan orang untuk berjaga di sekitarmu. Setelah kau menikah, Levin sekali lagi berusaha menemuimu, tapi ternyata kau telah pergi jauh. Lalu ibumu secara pribadi menemui Levin dan mengancamnya untuk tidak berbuat macam-macam. Ibumu juga tahu mengenai kehamilan Levin yang bukanlah anakmu. Aku yang tidak ingin terjadi sesuatu pada Levin lantas membawanya pergi jauh. Apalagi setelah Rose lahir, kami tampak seperti keluarga yang bahagia. Hingga suatu hari ia mendapat kabar kalau kau kembali. Obsesinya terhadapmu membuatnya memilih meninggalkan kami untuk kembali padamu. Karena itulah aku jadi sangat membencimu. Revers benar-benar terkejut. Ia tidak menyangka Levin akan menempuh cara seperti itu demi menuntaskan obsesinya. Bahkan ia tidak pernah menduga kalau Levin juga pernah berselingkuh darinya. Aku awalnya mengikhlaskan kepergiannya. Tapi saat ia kembali setelah kau tinggalkan, aku jadi marah. Aku marah padanya karena lebih memilih dirimu daripada aku dan Rose. Dan, aku marah padamu. Mengapa ia lebih mencintai dirimu daripada aku? Padahal kau telah meninggalkannya, tapi cintanya tetap saja padamu. Bahkan ia tak pernah mau mengakui aku sebagai ayah dari Rose. Sampai sebelum meninggal pun, nama yang ia sebut tetaplah namamu. Aku sakit hati. Aku marah. Aku kecewa. Oleh sebab itu, karena Rose terlanjur mengetahui kau adalah ayahnya, aku pun memanfaatkannya untuk membalaskan dendamku. Dendam karena Levin lebih memilihmu dan sampai mati tetap mencintaimu. Aku membencimu. Sangat membencimu, pekik Jose sambil menjambak rambutnya sendiri. Tiba-tiba Jose kehilangan kendali. Ia berteriak, tertawa, dan menangis sambil menyebut nama Levin. Para petugas polisi pun segera mengamankan Jose. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Jose tiba-tiba merampas pistol dari pinggang salah satu petugas. Lalu ia menekan pelatuknya dan mengarahkannya pada Revers. Semua orang terkejut. Mereka ingin menghentikan tindakan Jose, namun suara letusan pun tiba-tiba menggema di ruangan itu. Revers refleks menutup matanya. Tuan Revers tidak apa-apa. Tanya seorang petugas polisi membuat Revers akhirnya membuka mata. Ia memeriksa sekujur tubuhnya, ia tidak menemukan luka apapun. Ia sampai bingung sendiri. Namun, saat Revers melihat ke depannya, matanya seketika terbelalak. Ternyata Jose telah terbaring dengan darah mengucur deras dari kepalanya. Lalu petugas polisi pun mengatakan kalau saat akan menekan pelatuknya, Jose dengan cepat mengarahkan moncong senjatanya ke kepalanya sendiri. Tuan Revers, panggil Jose dengan nafas terputus-putus. Revers pun segera mendekat. Tuan, aku tahu aku banyak salah pada Rose. Aku mohon, maafkan dia. Kasihanilah dia. Ini semua, murni salahku. Aku juga mohon, sampaikan permintaan maafku padanya. Terima kasih. Setelah mengucapkan itu, Jose pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan mata terbuka lebar. Revers shock bukan main.
Ia bingung harus mengabulkan permintaan Hose atau tidak. Apalagi perbuatan Rose sudah sungguh sangat keterlaluan. Ia hampir saja melenyapkan nyawa Delena dan Senina. Reves juga tak menyangka, kisah masa lalunya bisa berimbas hingga di masa sekarang. Reves berharap, hal serupa tidak terjadi pada putranya Rainero. Rose menutup voice recorder yang diberikan Reves. Sebelum menemui Hose, Reves memang telah mengaktifkan voice recorder untuk merekam percakapan mereka di dalam sana. Rose tergugu setelah mendengar rekaman tersebut. Ia tidak menyangka laki-laki yang ia pikir adalah pamannya adalah ayah kandungnya sendiri. Ia juga tidak menyangka kalau ibunya begitu terobsesi pada Reves sehingga rela melakukan berbagai cara untuk mendapatkannya. Dan yang lebih tidak ia duga sebelumnya, ternyata laki-laki yang ia kira ayahnya ternyata bukan siapa-siapa dirinya. Bahkan karena kebohongan yang diciptakan ibunya dan Hose membuatnya begitu membenci Reves dan keluarganya. Hingga akhirnya ia tega mengkhianati Delena dan mencoba mencelakainya juga menantunya. Rose merasa ia adalah manusia paling bodoh sedunia. Bagaimana bisa ia ditipu sedemikian rupa hingga akhirnya nekat melakukan perbuatan yang melanggar hukum? Karena kebodohannya, ia jadi kehilangan kepercayaan Delena, wanita yang memperlakukannya begitu baik. Rose tergugu seorang diri. Ingin marah, tapi pada siapa? Baru saja ia mengetahui fakta kalau Hose adalah ayah kandungnya, tapi laki-laki itu justru memilih mengakhiri hidup. Kini Rose benar-benar sendiri di dunia ini. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Kini keluarga Sanchez sedang berkumpul bersama setelah melakukan makan malam di kediaman Ranver. Di saat berkumpul itu juga, Reves menceritakan mengenai Rose yang telah diperdaya Hose. Hose sendiri ternyata ayah kandung Rose, sebuah fakta tak terduga yang begitu mengejutkan keluarga Sanchez. Jadi bagaimana Mom? Apa Mom akan memaafkan kesalahan Rose? Seperti yang kita tahu, Rose sebenarnya tidak bersalah dalam hal ini. Ia hanya termakan tipu daya Hose yang dendam terhadap Daddy, tanya Rainero. Delena diam sejenak, kemudian ia tersenyum tipis. Rose memang tidak bersalah sepenuhnya, tapi tetap saja dia telah melakukan kesalahan dengan menculik Mommy, Senina, dan Gladys. Beruntung kami berhasil diselamatkan, bila tidak. Memaafkan itu memang perlu, tapi bukan untuk mencabut laporan kita. Itu adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia melakukan kejahatan itu dengan sadar, jadi ia pun harus mendapatkan hukuman secara sadar. Tapi mungkin Mommy akan meminta keringanan hukuman. Semoga setelah ini Rose bisa bersikap lebih bijak. Reves yang mendengar jawaban Delena mau tak mau menambah rasa kekagumannya. Apalagi setelah kejadian itu, Delena tidak pernah sama sekali menyalahkannya. Reves sampai merasa malu sendiri. Karena perbuatannya di masa lalu, nyawa istri tercintanya dan juga menantunya nyaris saja melayang. Seharusnya Delena marah padanya, tapi nyatanya tidak. Reves merasa begitu menyesal, mengapa dulu pernah menyia-nyiakan Delena demi perempuan seperti Levinson. Beruntung ia masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, bila tidak, mungkin ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Bagaimana Reves menantu pilihan Daddy? Apa kau masih mau menyia-nyiakannya? Tanya. Ranver membuat semua orang menoleh ke arahnya. Reves terperanjat mendapatkan pertanyaan tersebut. Daddy tahu kan aku benar-benar menyesal telah menyia-nyiakan istriku. Aku sadar, istriku adalah perempuan terbaik untuk menjadi pendampingku. Sejak hari itu, aku sudah benar-benar berubah. Aku takkan menyia-nyiakan apalagi mengecewakannya. Reves yang benar-benar mencintai Delena dan Reves berjanji hanya akan setia pada Delena seorang, ucap Reves penuh kesungguhan. Ranver mengangguk. Lalu pria tua itu mengarahkan pandangannya ke arah Rainero dan Senina juga Justin dan Delianza. Kalian, Grandpa harap bisa menjaga keutuhan rumah tangga kalian. Setiap orang memang memiliki masa lalu. Namun terkadang ujian itu tak melulu berasal dari orang masa lalu, kadang ada juga orang yang baru datang dan berusaha memporak-porandakan keutuhan rumah tangga kalian. Namun Grandpa harap, kalian bisa terus menjaga keutuhan rumah tangga kalian ini.
Jadikan kejadian yang menimpa Reves dan Delena sebagai pelajaran. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Pertengkaran dan perselisihan itu wajar dalam berumah tangga, tapi jangan jadikan hal tersebut kelemahan kalian. Ingat, kejujuran, kesetiaan, dan sikap saling pengertian merupakan pondasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Grandpa harap kalian bisa mempertahankan itu, nasihat Ranver pada anak dan cucunya. Baik, Dad. Baik, Grandpa. Sahut semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Kini Rainero dan Senina telah berada di kamar Rainero di kediaman Ranver. Mereka memang diminta menginap semalam di sana. Keduanya kini tengah duduk sambil menonton televisi di kamar yang begitu luas tersebut. Sweetie, tadi aku mendapatkan kabar dari orang-orangku kalau ayahmu berkeliling mencari pekerjaan. Senina yang tadinya menyandarkan kepalanya di dada Rainero segera mendongakkan kepalanya. Lalu, bagaimana? Apa, Dedi berhasil mendapatkan pekerjaan? Ada rasa tak tega di benak Senina mendengar sang ayah justru berkeliling mencari pekerjaan. Bukankah semestinya di usia tuanya ayahnya itu beristirahat? Tapi, Senina sadar, mungkin kebutuhan hiduplah yang mendesak Harold melakukan itu. Apalagi selama ini ia hanya bekerja di minimarket jadi ia nyaris tak memiliki pengalaman apapun selama puluhan tahun ini. Rainero menggeleng, usia ayahmu sudah terlalu tua jadi ia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Senina menghela nafas panjang. Ia lantas berpikir, sayang, bagaimana menurutmu kalau aku meminta Dedi mengelola minimarket itu lagi? Rainero tersenyum, terserah padamu. Minimarket itu sekarang milikmu. Tapi seperti yang kita tahu, selama ini ayahmu telah mendedikasikan dirinya untuk minimarket tersebut jadi tidak ada salahnya kalau kau ingin melakukan itu. Senina tersenyum ceria. Sebenarnya Senina telah memaafkan kesalahan ayahnya, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Apa yang Harold lakukan selama ini telah menorehkan luka begitu dalam pada Senina. Oleh sebab itu, ia belum mampu bersikap selayaknya ayah dan anak. Biarlah semua berjalan sebagaimana mestinya. Kadangkala menjaga jarak lebih baik daripada terpaksa mendekat namun hati tak nyaman karena ingatan masa lalu. Oleh sebab itu, Senina pun menyerahkan segalanya pada Rainero. Ia meminta Rainero menemui ayahnya dan memintanya kembali mengelola minimarket seperti dahulu. Namun dengan pengaturan yang Rainero lakukan. Bila dahulu keuntungan 100% masuk ke kantong Harold, maka kali ini akan ada pembagian hasil. Sebenarnya Rainero tidak membutuhkan uang dari minimarket tersebut. Senina bahkan tak pernah mengambilnya meskipun minimarket tersebut telah ada di tangannya dari beberapa bulan yang lalu. Apalagi dibandingkan dengan keuntungan yang ia dapatkan dari perusahaannya, uang yang minimarket itu hasilkan hanyalah 0,1%. Tapi tetap saja Rainero melakukan itu untuk mengajarkan Harold akan arti tanggung jawab. Keuntungan tersebut mereka kumpulkan dan akan mereka sumbangkan ke lembaga-lembaga sosial yang membutuhkan seperti panti asuhan dan panti jompo yang ada di sekitar sana. Harold tergugu saat Rainero menemuinya dan memintanya mengelola minimarket peninggalan mendiang istrinya itu. Ia tidak menyangka kalau secara diam-diam Senina dan Rainero memperhatikan dirinya. Ingin rasanya Harold menemui dan memeluk putri kandungnya tersebut sambil mengucapkan sejuta kata maaf atas luka yang selama ini ia torehkan. Tapi sayang, putrinya masih belum sanggup bertemu dengannya. Harold tak apa. Ia maklum sebab ia sadar betapa besar luka yang ia torehkan pada putri semata wayangnya tersebut. Tuan Rainero. Rain, panggil saja aku Rain. Ah, iya, Rain. Katakan pada Senina, terima kasih. Rainero mengangguk, kemudian Harold kembali berbicara. Lalu katakan padanya, Dedi minta maaf. Mungkin kata maaf saja tak bisa menebus segala kesalahan Dedi. Namun hanya itu yang bisa Dedi lakukan. Dedi benar-benar menyesal. Maafkan Dedi. Harold terisak. Air matanya menetes. Ia benar-benar menyesali semua kesalahan dan kebodohannya. Tanpa Harold sadari, Senina melihat sekaligus mendengar permintaan maaf Harold. Rainero dan Harold bertemu di kafe yang berada tepat di sebelah minimarket.
Senina duduk membelakangi Harold agar laki-laki itu tidak menyadari keberadaannya. Memang semua itu telah direncanakan Senina dan Rainero. Dalam diam, Senina pun ikut meneteskan air mata. Maafkan aku, Dat, karena aku belum siap menemuimu, lirih Senina pelan sambil mengusap kasar air matanya. Di lain tempat, tampak Adisti turun dari ranjangnya dengan perlahan. Hari sudah cukup larut, namun Adisti tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Ia tidak seorang diri di kamar itu. Ada seorang perawat yang dipekerjakan Eleanor untuk menjaganya. Sedangkan Eleanor menemani Mark di ruangannya. Diliriknya suster yang usianya tak jauh berbeda dengannya itu telah tertidur pulas. Adisti lantas dengan perlahan membuka pintu dan keluar dari dalam sana. Tujuannya tak lain adalah ruangan Mark. Ia benar-benar mengkhawatirkan keadaan Mark. Ceklek. Adisti membuka pintu kamar Mark secara perlahan. Adisti melirik ke sekitar, ternyata Mark sendirian di dalam sana. Adisti tersenyum lega saat tidak mendapati Eleanor di dalam sana. Artinya ia bisa memiliki banyak waktu berdua dengan Mark. Adisti lantas duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur. Dipandanginya Mark yang matanya masih terpejam. Lalu ia meraih telapak tangan Mark dan menggenggamnya. Mark, sampai kapan kau akan terus memejamkan matamu? Apa kau tidak merindukan aku? Lirih Adisti yang memang belum tahu kalau Mark sebenarnya telah sadarkan diri. Bahkan ia telah dinyatakan baik-baik saja. Hanya kakinya saja yang masih memerlukan perawatan dan terapi agar bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Mark, bangunlah. Aku merindukanmu, ucap Adisti lagi. Mark, katanya mau mencintai aku. Kalau iya, kenapa kau tidak bangun-bangun juga? Apa kau ingin aku menikah dengan Jevian? Oh ya, siang tadi Jevian menemuiku. Dia meminta maaf atas perbuatan ibunya yang telah membuat kita celaka. Kau tahu Mark, aku kasihan sekali dengannya. Karena ulah ibunya, semua keluarganya menjauhinya, ayahnya terkena serangan jantung, dan perusahaannya nyaris gulung tikar. Keadaannya tidak baik-baik saja, tapi ia tetap berusaha bersikap tegar di hadapanku. Aku jadi tidak tega. Dia sendirian sekarang. Aku jadi berpikir, bagaimana kalau aku menikah dengannya saja? Biar dia tidak sendiri lagi. Kau juga tidak mau membuka matamu sama sekali. Bagaimana Mark, tidak masalah kan kalau aku menikah dengannya? Tidak boleh. Yang boleh menikah denganmu hanyalah aku, seru seseorang dengan suara begitu lantang membuat Adisti seketika terperanjat. Apalagi saat matanya bersirobok dengan netra laki-laki yang tadinya memejamkan mata itu. Mark, kita akan segera menikah. Kalau perlu besok agar kau tidak memiliki kesempatan untuk menikah dengan laki-laki lain, putus Mark tiba-tiba membuat mata Adisti seketika melotot. Mark, tak ada bantahan. Because you are mine. Dan akan selalu begitu.